Oke, balik lagi bersama gua Bagus di Klik Film. Kali ini gue pengen ngebahas film yang berjudul Children of Heaven. Film ini dirilis pada tahun 1997 di negara Iran. Film ini menceritakan tentang seorang anak hidup di keluarga dalam keadaan kemiskinan di daerahnya. Oke, langsung aja kita masuk ke scene ceritanya. Film dimulai dengan seorang anak laki-laki yang bernama Ali. Ia adalah anak yang pintar dan berprestasi di sekolahnya. Namun, karena keteledorannya, Ali menghilangkan sepatu adiknya yakni Zahra ketika sedang berbelanja di pasar. Karena tak ingin menjadi beban bagi orang tuanya, Ali memohon pada Zahra untuk merahasiakan kehilangan sepatu Zahra. Untunglah mereka punya jam masuk sekolah yang berbeda. Jadi, mereka bersepakat untuk bergantian menggunakan hanya sepasang sepatu. Zahra pun terpaksa pergi ke sekolah menggunakan sepatu Ali yang kebesaran di kakinya. Ketika pulang sekolah, dia langsung berlari untuk menyusul Ali yang sudah menunggu di suatu tempat untuk gantian memakai sepatu tersebut. Adegan memperlihatkan Ali yang menunggu Zahra yang tak kunjung datang. Di sisi lain, Zahra harus berlari dengan tidak nyaman karena sepatu Ali terlalu longgar untuk kakinya. Berselang kemudian, akhirnya Zahra pun tiba. Sepatu tadi ditukar sama sandal yang Ali pakai. Ali pun harus berlari pergi ke sekolah, karena menunggu Zahra yang terlambat pulang membuat dia terlambat datang ke sekolah. Sepulang dari sekolah, Zahra bertanya kepada Ali, apakah dia telat masuk sekolah? Ali bilang, kalau Zahra lebih cepat lagi, maka dia bisa pergi ke sekolah tepat waktu. Maka keesokan harinya, Zahra lebih berusaha untuk keluar kelas lebih awal dengan menyelesaikan soal-soal dengan cepat. Dia pun berlari seperti biasanya untuk menemui Ali dengan cepat. Namun, terjadi suatu hal yang membuat Zahra makin lambat menemui Ali. Sepatu Ali yang kebesaran sehingga longgar saat dibawa lari dan terlepas dari kaki Zahra sehingga jatuh ke dalam got yang mengalir. Zahra pun harus mengejar sepatu tersebut dengan susah payah karena aliran air yang cukup deras. Malangnya, sepatu itu malah nyangkut. Dia pun menangis karena tidak bisa mengambilnya. Untungnya, ada seorang pedagang yang membantunya mengambilkan sepatunya. Singkat cerita, dia pun segera menyusul Ali kembali dengan membawa sepatu yang sebelahnya basah karena kejadian tadi. Zahra pun kesal dan bilang kepada Ali kalau dia nggak mau lagi pakai sepatu itu karena kebesaran dan berlubang, dan akan mengadukan kehilangan sepatunya kepada ayahnya. Tapi Ali mengingatkan kalau kondisi keluarganya sekarang lagi nggak ada uang, serta ibu yang harus membeli obat atas sakitnya. Singkat cerita, karena kejadian tadi, Ali pun terlambat lagi ke sekolah. Kali ini Ali ditegur sama kepala sekolah, dan dia nggak akan diizinkan masuk jika terlambat sekali lagi di kelas. Lalu Pak Guru mengumumkan hasil tes mata pelajaran kepada anak muridnya. Ternyata Ali adalah anak yang pintar. Dia menjadi salah satu dari 3 anak yang terbaik di kelasnya. Ali mendapatkan hadiah dari Pak Guru berupa pulpen berwarna emas yang bagus. Lalu dia memberikan kepada Zahra untuk menghibur adiknya karena kejadian tadi siang. Zahra pun senang mendapatkan hadiah itu dari Ali. Di hari yang lain di sekolah, ketika anak-anak sedang berbaris sebelum masuk ke kelas, Zahra melihat ada anak yang memakai sepatunya yang dihilangkan oleh Ali ketika di pasar. Dan ketika pulang sekolah, dia mengikuti anak tersebut untuk mengetahui rumah anak itu. Karena nggak langsung berlari kepada Ali pun lagi-lagi terlambat datang ke sekolah.
Kali ini dia dimarahi dan disuruh pulang oleh kepala sekolah. Beruntungnya, ada Pak Guru yang menjelaskan kepada kepala sekolah bahwa Ali adalah anak yang pintar dan rajin. Karena hal itu, Ali diizinkan untuk masuk ke kelas. Pada sore hari, Zahra memberitahu Ali bahwa ia melihat sepatunya yang hilang. Kemudian Zahra dan Ali pergi ke rumah anak yang memakai sepatu itu. Anak itu bernama Roja. Tiba-tiba pintu rumah Roja terbuka. Ali dan Zahra seketika bersembunyi ingin memastikan terlebih dahulu. Setelah melihat keluarga Roja, Ali dan Zahra mengurungkan niatannya tersebut untuk mengambil sepatu milik Zahra. Karena tidak cuma miskin, ternyata ayah Roja adalah seorang pedagang asongan dan juga mengalami kebutaan. Akhirnya mereka pun pergi ke rumah dan mengikhlaskan sepatunya tersebut. Singkat cerita, Ali mendapat pengumuman lomba lari maraton dengan hadiah pada juara ketiga adalah sepatu olahraga. Setelah mengetahui hal itu, ia menemui guru olahraga dan memohon untuk dirinya diikutsertakan dalam perlombaan tersebut. Singkat cerita, ia rajin berlatih fisik agar bisa menjadi perwakilan dari sekolahnya dengan bertujuan menjadi juara 3 supaya mendapatkan hadiah sepatu untuk adiknya yakni Zara. Dengan sepatu yang jelek, Ali menjadi peserta lari dari perwakilan sekolahnya. Ia memandangi para peserta didampingi oleh orang tuanya masing-masing. Tapi itu tidak melunturkan niatan Ali untuk bisa memiliki sepatu untuk Zara. Hingga menjelang finish, terdapat 5 peserta lain di posisi depan. Dengan sekuat tenaga, meski kakinya lecet, Ali berlari lebih kencang hingga menyelesaikan finish sebagai juara pertama. Di tengah kegembiraan kepala sekolah, guru dan teman-temannya, Ali malah mendapati kekecewaan dalam dirinya karena ia gagal mendapat posisi juara 3 dengan hadiah sepatu untuk adiknya, dan malah mendapat juara pertama dengan hadiah liburan. Saat tibanya di rumah, Ali menatap Zahra tanpa mengucapkan kata sepatah pun. Dan sepertinya Zahra sudah mengerti bahwa Ali gagal mendapatkan sepatu yang Ali janjikan pada Zahra. Dan Zahra pun masuk ke rumah karena mendengar adiknya menangis. Apakah film ini akan berakhir sad ending? Ternyata tidak. Ternyata di hari yang sama, si bapak membelikan mereka berdua masing-masing sepatu yang baru. Oke, seperti pepatah bilang, setelah kesusahan pasti ada keindahan, setelah ada badai pasti ada pelangi. Dan buat kita yang saat ini dalam keadaan bercukupan, harus selalu bersyukur, karena masih banyak orang di luar sana yang hidup jauh di bawah kita. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Sampai jumpa di Klik Film selanjutnya. Terima kasih.